lagi nih ya, kita lebih bersyukur pada Tuhan karena hari ini kita boleh mengikuti sekolah minggu lewat media sosial ini. Yeay! Nah adik-adik semua di rumah nih ya, Lausa ajak semuanya tuh bangkit berdiri. Walaupun kan di rumah ya, walaupun Lausa nggak bisa melihat kalian semua, tapi Lausa ingin agar adik-adik sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan. Jadi yuk, semuanya bangkit berdiri. Siap-siap ya. Nah adik-adik tahu nggak kisah dari kakak beradik Kain dan Habel? Pasti tahu dong kisah Kain dan Habel ini. Nah adik-adik, kisah ini mengajarkan kita bahwa karena Kain tidak menjaga hatinya sehingga ia marah pada adiknya yaitu Habel. Nah adik-adik, apabila kita tidak menjaga hati kita, maka iblis akan masuk dan akan menggoda kita untuk berbuat dosa. Nah jadi adik-adik, ayo semuanya kita naik ke pujian Kain dan Habel. Nyanyikan pujian ini dengan menggunakan gerakan ya, dan yang pasti semangat, jangan malas-malas. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Engkau telah memberi kami kesempatan untuk boleh mengikuti ibadah sekolah minggu melalui media sosial ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang mampukan kami, kiranya Tuhan yang membimbing kami agar kami boleh bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, dan kiranya Tuhan firman-Mu yang mendengarkan boleh kami lakukan dalam depan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mami, ya.
Aku sukain aja deh. Ya. Ya. Cece punya dedek dirusakin. Shalom adik-adik, jumpa lagi kita di Sekolah Minggu GP Krisminfo. Adik-adik, barusan kita sudah menyaksikan sebuah tayangan. Nah, dalam tayangan itu kan ada Cece-Cece yang marah sama adiknya. Sekarang langsung mau tanya, siapa yang suka marah-marah sama adiknya karena iri? Ayo jujur, siapa yang suka marah-marah ya? Nah, adik-adik kira-kira marah karena iri itu boleh tidak ya? Boleh nggak ya? Nah, nanti ya kita akan tahu jawabannya. Dan sekarang Lause mau cerita adik-adik. Di dalam Alkitab ada dua orang bersaudara. Namanya Kain dan Habel. Kain adalah seorang kakak dan Habel adalah adiknya Kain. Nah, adik-adik, Kain pekerjaannya seorang petani. Sedangkan Habel pekerjaannya seorang gembala. Nah, adik-adik petani, adik-adik tahu kan yang namanya petani kerjanya menanam sayur, menanam pohon buah-buahan. Sedangkan penggembala kerjanya menggembalakan hewan-hewan ternak seperti kambing, domba, dan hewan-hewan ternak lainnya. Nah, adik-adik, suatu waktu Kain dan Habel ingin mempersembahkan hasil pekerjaannya kepada Tuhan. Nah, Kain memberikan persembahan hasil tanahnya, sedangkan Habel hasil dari hewan-hewan ternaknya. Tapi Habel memberikan hewan yang terbaik, yang gemuk, yang baik adik-adik kepada Tuhan. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu orang-orang memberikan persembahan tidak seperti kita sekarang adik-adik. Kita sekarang memberikan persembahan dengan uang, dengan kita masukkan ke dalam kantong-kantong persembahan. Tetapi zaman dahulu orang-orang memberikan persembahan melalui korban bakaran di mezbah adik-adik. Apa itu mezbah ya? Ada yang tahu? Nah adik-adik, mezbah adalah tempat untuk memberikan korban bakaran adik-adik. Jadi orang-orang zaman dahulu memberikan korban bakaran di atas mezbah adik-adik. Tidak seperti kita sekarang ya. Nah adik-adik, waktu itu persembahan siapa ya yang diterima oleh Tuhan? Persembahan siapa yang terbaik? Nah adik-adik, Tuhan menyukai persembahan yang diberikan oleh Habel. Karena Habel memberikan persembahan yang terbaik adik-adik. Jadi melihat hal itu, kakaknya Kain jadi panas hati, adik-adik jadi marah sama adiknya. Dan Kain adik-adik berniat buruk terhadap adiknya. Nah adik-adik, karena marah, iri hati itu mengakibatkan perbuatan yang menghasilkan tindakan buruk adik-adik. Dia ingin mencelakai adiknya. Nah kemudian Kain mengajak adiknya ke padang adik-adik. Ayo ke Habel, kita ke padang ikut kakak. Mungkin waktu itu Kain berkata seperti itu ya. Nah Kain mengajak adiknya ke padang dan Habel mengikuti kakaknya. Kemudian adik-adik, sampai di padang, Kain memukul Habel sampai babak belur. Dan akhirnya dibunuh Habel adik-adik. Habel jadi meninggal di padang adik-adik. Nah adik-adik, akibat dari marah karena iri terhadap adiknya, Kain melakukan tindakan dosa yang sangat besar adik-adik, yaitu membunuh adiknya adik-adik. Nah kenapa kita tidak boleh marah karena iri? Inilah akibatnya adik-adik. Kita kalau marah karena iri, kita bisa menimbulkan perbuatan dosa. Seperti tadi Cici Siren, dia iri sama adiknya karena hasil karya adiknya lebih bagus, jadi dirusak hasil karya adiknya. Dan juga Kain, karena persembahan Habel adiknya disukai Tuhan, dia bunuh adiknya Habel. Nah adik-adik, kita nggak boleh marah karena iri. Karena marah karena iri itu bisa menimbulkan tindakan dosa adik-adik. Marah saja sudah dosa, apalagi memunculkan tindakan yang kita lakukan adik-adik. Nggak boleh. Makanya adik-adik, firman hari ini mengajarkan kita
tidak boleh iri terhadap apa yang orang lain miliki. Karena iri menyebabkan marah dan menyebabkan tindakan dosa. Jadi lebih baik kita bersyukur apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, kita bersyukur adik-adik. Kita jangan iri melihat barang orang lain lebih bagus. Kita jangan iri melihat punya orang lebih baik, lebih diterima daripada kita. Tapi kita harus bersyukur apa yang kita miliki. Karena hati yang penuh syukur, itulah hati yang disukai Tuhan, adik-adik. Punya dedek dirusakin Cece ya. Kenapa Cece rusakin punya dedek? Karena Cici iri. Nggak boleh Karena iri. Mami bilang punya Dede lebih bagus daripada punya Cici. Iya. Tapi kan Cici bikinnya susah payah. Iya makanya Cece kan itu kan kreasinya Cece, punya dedek kan kreasinya Dede. Cece nggak boleh iri. Cece harus bersyukur dong dengan kreasinya sendiri. Nggak boleh marah, masa sampai rusakin punya adik? Nggak boleh begitu ya. Iya, Mia maaf ya. Ayo minta maaf sama adiknya. Cici minta maaf ya kalau udah Nah, jadi adik-adik ingat ya, kita nggak boleh marah karena iri. Bukan nggak boleh marah-marah loh adik-adik, tapi marah karena iri yang tidak boleh. Kalau mami marah kita karena kita nakal, itu boleh karena kita salah. Yang tidak boleh itu marah karena iri. Jadi marah karena iri itu bisa menimbulkan tindakan dosa. Jadi adik-adik, mulai hari ini kita belajar ya. Kita jangan iri melihat barang orang lain lebih baik. Kita jangan iri, kita jangan marah melihat orang lebih bagus dari kita. Tapi kita bersyukur akan diri kita, apa yang kita punya. Amin adik-adik. Nah, sampai di sini firman Tuhan yang Lausu sampaikan. Mari kita lipat tangan. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan ajar kami Tuhan melalui firman yang kami dengarkan pada hari ini. Untuk kami boleh memiliki hati yang penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Agar kami dijauhkan dari hati yang penuh marah, yang penuh iri dan dengki Tuhan. Biarlah kami boleh diberikan hati yang meluap-meluap dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melalui hari-hari kami dengan penuh ucapan syukur di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Gimana tadi firman Tuhannya? Bagus kan firman Tuhannya? Bagus. Nah adik-adik, kali ini Lause mau kasih challenge ke kalian. Challenge apa tuh Lause? Nah, challenge-nya yaitu berupa ayat hafalan. Nah, jadi Lause ingin semuanya, yuk kita semua berusaha untuk menghafal ayat hafal ini. Ayo, Lause percaya pasti kalian bisa. Yuk kita buka Alkitabnya ya, dari Amsal 4 ayat 23. Amsal pasal 4. Ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ulangi ayat hafalan ini sampai kalian bisa ya. Adik-adik, kalian semua hebat, bisa menghafal ayat hafalan pada hari ini. Good job, good job. Yeay. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini telah selesai. Tapi adik-adik, di akhir video kita akan mengerjakan aktivitas yang menarik. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa
Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman-Mu, dan juga Tuhan, kiranya Engkau yang menolong anak-anak, juga setiap mereka boleh menjaga hati mereka Tuhan, sehingga jangan sampai iblis menggunakan hati mereka yang sedang marah, sedang iri hati, untuk mereka berbuat dosa. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati kesehatan mereka, Engkau pun juga yang memberkati sekolah mereka, sedepan Tuhan, setiap anak-anak sekolah minggu, dan juga mana kami serahkan untuk setiap orang tua dan dari mereka ya Tuhan, Engkau pun yang berkati untuk kesehatan mereka, Engkau pun yang berkati untuk usaha dan pekerjaan mereka ya Tuhan, dan terlebih lagi untuk iman mereka, Engkau yang berkati. Di dalam nama Tuhan, dalam mengucapkan doa, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita telah selesai. Tapi jangan lupa ya, minggu depan kita masih ada lagi sekolah minggu. Dadah semuanya, dadah. Nah, adik-adik, aktivitas hari ini kita akan membuat musbah persembahan dari kain dan Habel. Alat-alat yang kita butuhkan adalah origami warna hitam, kertas HVS untuk menggambar buah-buahan dan domba seperti ini, gunting, glue stick untuk kita menempel, dan juga pensil warna. Dan kita juga butuhkan 2 cangkir plastik dari air minum, atau boleh cangkir kopi yang dari kertas, terserah adik-adik ya. Hari ini Lausa pakai cangkir air minum dari plastik 2 buah ya adik-adik ya. Nah, cara buatnya, origami warna hitam ini kita potong-potong menjadi seperti ini, berbentuk seperti bata adik-adik. Kemudian kita gambar di kertas HVS seperti tangan kayak gini, tangan panjang memeluk mesbahnya adik-adik ya. Terus origami yang warna hitam tadi kita tempel-tempel di sini, tempel-tempel seperti membentuk susunan bata. Kemudian kita tempelkan gambar dombanya yang tadi, karena ini Lausa bikin ini persembahan punyanya Habel, jadi gambarnya Lausa taruh gambar domba. Jadi dombanya ini kita tempel di dalam kayak gini ya, seperti ini jadinya adik-adik ya. Tempel di sini. Nah, dombanya seperti ini. Terus kita tempel namanya di bawah, nama Habel ya, kita taruh. Terserah adik-adik sih maunya namanya di atas atau di bawah, terserah kreasi adik-adik. Nah, jadi deh seperti ini persembahan dari kain dan Habel. Yang buah-buahan punya kain, yang domba punyanya Habel. Nah, adik-adik bikin sendiri ya di rumah. Selamat mengerjakan, Tuhan memberkati.